Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurna Fria Baharun dengan NIM O1A120191 dan saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 kelas D, ingin membahas mengenai materi gangguan darah atau hemolisis. Nah, mungkin bisa dilihat berikut di samping saya adalah nama-nama dari anggota kelompok 4. Nah, sebelum kita memasuki materi, mari kita mengenal dulu apa itu darah. Nah, darah adalah jaringan penghubung yang memungkinkan adanya komunikasi antar sel dalam tubuh dan dengan lingkungan seperti membawa oksigen, zat-zat gizi, sekresi hormon, dan lain-lain. Nah, jumlah volume darah yang adalah itu 7% dari berat badan berlaku untuk pria. Nah, sedangkan pada wanita jumlahnya itu lebih sedikit. Bagian darah itu terdiri dari plasma yaitu 55% dan sel darah yaitu 45%. Nah, kita masuk ke fungsi darah. Nah, mungkin banyak yang sudah mengetahui tentang fungsi darah, tapi di sini saya akan lebih memperjelas lagi mengenai fungsi darah. Saya ambil hanya 4 fungsi. Yang pertama yaitu mengedarkan sari makanan dan hormon. Mungkin teman-teman juga bisa melihat gambar yang ada di samping saya. Nah, darah ini merupakan cairan yang selalu mengalir di dalam tubuh manusia dan menyebarkan sari-sari makanan yang dibawanya itu dari serapan oksigen maupun dari beberapa vitamin, protein, karbohidrat yang kita dapatkan melalui makanan yang kita konsumsi. Nah, tak hanya sekedar mengedarkan sari makanan dan dibawa masuk ke seluruh tubuh, ternyata darah juga ini membawa hormon yang masuk. Hormon ini itu diperoleh karena adanya rangsangan atau stimulus dari luar maupun dari dalam diri manusia. Yang kedua yaitu mengangkut oksigen. Mungkin sudah banyak yang tahu tentang fungsi darah tersebut ini. Namun di sini saya akan lebih menceritakan atau menjelaskan lebih detail sedikit. Nah, oksigen yang didapatkan itu dari menghirup udara bebas ini tuh di luar sana itu kemudian akan ditangkap melalui hidung. Nah, dengan bulu hidung ini itu nantinya itu akan disaring untuk masuk ke pembuluh darah. Nah, melalui pembuluh darah lah itu darah itu akan mengalir ke seluruh tubuh, mulai dari menghirup udara sampai ke jantung. Setelah itu dari jantung itu akan disebarluaskan ke seluruh tubuh. Nah, yang ketiga yaitu menyerang kuman atau bakteri yang masuk. Nah, fungsi lainnya itu sebagai pengaktif metabolisme tubuh dan ada sel-sel juga yang menjaga metabolisme tubuh kita. Ada sel darah merah dan juga sel darah putih. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar dari sel darah merah maupun sel darah putih. Nah, sel di sini itu akan menyerang kuman atau benda asing yang masuk ke dalam aliran darah manusia. Bila sel darah itu berhasil melawan benda asing tersebut itu, maka kita tidak akan terserang penyakit. Namun sebaliknya, jika sel darah tidak sanggup atau tidak mampu lagi untuk melawan benda asing itu, maka tubuh kita akan terserang penyakit. Nah, fungsi yang keempat yaitu menyembuhkan luka. Nah, bagian darah yang disebut sebagai trombosit, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bentuk dari atau bagaimana sih itu trombosit, mungkin bisa dilihat lagi di samping saya, yaitu trombosit ini berperan sebagai penyembuhan luka yang ada di kulit ari kita. Trombosit ini akan mengeluarkan zatnya dan bergabung dengan vitamin K untuk membentuk darah agar darah menjadi beku. Setelah darah membeku, maka trombosit dengan perlahan akan berusaha menutupi luka yang berada di kulit ari. Nah, selanjutnya kita mulai dengan pengertian dari hemolisis. Nah, hemolisis adalah kerusakan membran sel darah merah yang menyebabkan pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler lainnya ke dalam cairan di sekitarnya. Nah, hemolisis ini terlihat sebagai warna kemerahan pada serum atau plasma. Nah, hemolisis ini dapat digolongkan menjadi hemolisis ringan, sedang, dan berat. Nah, hemolisis dapat dideteksi secara visual dan penting untuk memperkirakannya dengan analisis langsung. Hemolisis berarti pemendekan atau kemampuan hidup eritrosit. Nah, keadaan ini dikompensasi oleh peningkatan eritropoietin untuk meningkatkan eritropoiesis
Di sumsum tulang dapat juga meningkatkan pembentukan eritrosit 5-6 kali sebagai kompensasi terhadap usia eritrosit yang memendek menjadi 20-30 hari. Nah, jika sumsum tulang tidak dapat mengkompensasi, maka terjadi yang namanya anemia hemolitik. Nah, berikut adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hemolisis atau eritrosit. Nah, yang pertama itu adalah policythemia. Nah, policythemia ini adalah gangguan yang ditandai oleh jumlah eritrosit terlalu berlebihan. Hal ini itu dapat disebabkan oleh cacat produksi sel induk, penurunan volume plasma akibat dehidrasi, atau pengaruh ketinggian. Nah, akibatnya itu berkurangnya aliran darah, penyumbatan kapiler, dan peningkatan ketebalan darah. Kondisi ini dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya yaitu gangguan kedua adalah talasemia. Nah, talasemia adalah penyakit keturunan atau penyakit yang diturunkan. Nah, penyakit ini tuh banyak ditemukan pada orang-orang di kawasan Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Nah, angka pembawa sifat penyakit ini di Indonesia itu berkisar sekitar 3-10%, artinya dari 10 dari 100 orang Indonesia ini adalah pembawa sifat penyakit ini. Nah, pembawa sifat disebut thalassemia minor. Mereka ini tidak pernah memperlihatkan gejala yang berarti, hanya saja saat diperiksa Hb-nya itu umumnya di bawah nilai normal. Nah, anak penderita thalassemia itu membutuhkan transfusi seumur hidup dengan segala resiko transfusi. Nah, penyakit ketiga yaitu yang sering kita dengar yaitu anemia. Anemia yaitu kondisi rendahnya kadar Hb dibandingkan dengan kadar normal yang menunjukkan kurangnya jumlah sel darah merah yang bersirkulasi. Akibatnya jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh itu berkurang. Nah, ada macam-macam atau klasifikasi dari anemia ini. Yang pertama itu anemia hemolitik, terjadi karena laju kerusakan eritrosit yang meningkat, atau hemolisis, pecahnya sel darah merah. Nah, selain kedua itu adalah anemia gizi. Nah, penyebab utamanya itu adalah kekurangan zat nutrisi, terutama zat besi. Nah, zat besi ini terdapat pada bahan makanan hewani, yakni daging dan hati. Gejala-gejala umum yang sering ditimbulkan dari penyakit anemia ini itu adalah tampak pucat, lemas, dan lesu. Nah, suplemen zat besi ini juga itu mampu membantu pencegah anemia jenis ini. Yang ketiga itu ada anemia perniciosa, bentuk lain dari anemia gizi. Nah, saluran pencernaan ini tidak mampu menyerap cukup vitamin B12 yang penting itu untuk perkembangan sel darah merah. Tanpa vitamin B12, sel darah merah yang belum matang cenderung menumpuk di dalam sumsum tulang. Suplemen vitamin dan suntikan vitamin B12 ini adalah pengobatan yang efektif dilakukan. Selanjutnya yang keempat itu adalah anemia sel sabit. Nah, merupakan penyakit keturunan. Penderita anemia sel sabit eritrosit ini memiliki bentuk yang abnormal, yaitu mungkin bisa dilihat bentuknya itu seperti bulan sabit, dengan hemoglobin abnormal dan tidak dapat membawa oksigen yang cukup. Eritrositnya rapuh, mudah merobek ketika melalui kapiler yang sempit. Akibatnya itu jumlah eritrosit jauh lebih sedikit dari biasanya dan mengakibatkan gejala anemia. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit atau sel darah putih ini berbeda dari eritrosit dalam hal struktur, jumlah, maupun fungsinya. Ukuran leukosit ini lebih besar dibandingkan eritrosit dan memiliki inti. Leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna. Leukosit memiliki fungsi menahan invasi oleh patogen melalui proses fagositosis, mengidentifikasi dan menghancurkan sel kanker yang muncul di dalam tubuh, membersihkan sampah tubuh yang berasal dari sel yang mati atau cedera. Terdapat 5 tipe leukosit, yaitu granulosit dengan jumlah di dalam tubuh sekitar neutrofil ya, terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil.
Nah, yang neutrofil ini memiliki jumlah 60-70%. Eosinofil ini jumlahnya 2-4%. Basofil 0,5-1%, yang sifatnya polimorfonuklear, yaitu memiliki inti lebih dari satu lobus. Dan granulosit yaitu terdiri dari monosit dan limfosit. Nah, monosit ini memiliki jumlah di dalam tubuh sekitar 3-8%, sedangkan limfosit ini sekitar 20-25%, yang memiliki hanya satu lobus pada intinya, mononuklear. Nah, adapun penyakit atau gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh leukosit ini. Yang pertama yaitu severe combined immunodeficiency disease. Nah, defisiensi imun ini kadang-kadang diwariskan. Nah, terkadang anak-anak yang memiliki penyakit defisiensi imun ini itu terjadi ketika sel-sel induk dari leukosit kekurangan enzim yang disebut sebagai adenosin deaminase. Tanpa enzim limfosit B dan T tidak berkembang dan tubuh tidak dapat melawan infeksi. Sekitar 100 anak-anak yang lahir dengan penyakit ini setiap tahunnya itu dapat diberikan suntikan enzim adenosin deaminase dan dapat diberikan 2 kali seminggu. Tetapi transplantasi sumsum tulang dari donor yang kompatibel adalah cara yang lebih baik untuk menyembuhkan penyakit ini. Nah, selanjutnya yaitu penyakit leukemia. Nah, leukemia yaitu berarti darah putih, yaitu mengacu pada sekelompok kanker yang melibatkan proliferasi leukosit yang tidak terkendali. Sebagian besar leukosit ini abnormal atau belum matang. Oleh karena itu, mereka itu tidak mampu melakukan fungsi yang normal dalam pertahanan. Setiap jenis leukemia diberi nama sesuai dengan jenis sel yang berproduksi tidak terkendali. Misalnya leukemia limfositik melibatkan proliferasi limfosit yang abnormal. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke trombosit. Nah, trombosit ini bukan merupakan sel utuh, tapi mereka ini potongan keping sel darah yang terlepas dari tepi sel luar suatu sel besar di sumsum tulang yang disebut megakariosit. Nah, trombosit ini terdiri dari sejumlah kecil sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma. Trombosit ini berbentuk cakram dan rata-rata diameter sekitar 3 meter. Mungkin bisa dilihat di samping adalah gambar dari trombosit. Nah, adapun penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang disebabkan si trombosit. Yang pertama yaitu trombositopenia. Nah, terbatasnya jumlah trombosit disebut trombositopenia. Trombositopenia terjadi itu karena diproduksi trombosit yang rendah dalam sumsum tulang atau meningkat. Kerusakan trombosit di luar sumsum. Sejumlah kondisi termasuk leukemia itu dapat menyebabkan trombositopenia. Hal ini juga itu disebabkan oleh obat. Nah, gejala penyakit ini adalah memar, ruam, dan mimisan atau pendarahan di mulut. Perdarahan gastrointestinal atau perdarahan di otak itu yang dapat menyebabkan komplikasi. Selanjutnya itu penyakit hemofilia. Nah, hemofilia ini termasuk dalam gangguan dari trombosit. Hemofilia itu penyakit kelainan genetik yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan darah, sehingga darah sukar membeku. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan pembekuan darah. Hemofilia A, yaitu hemofilia klasik yang disebabkan oleh defisiensi faktor pembelahan 8. Nah, lebih mungkin terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, hemofilia A ini disebabkan oleh salinan abnormal dari gen produksi faktor 8 yang ditemukan pada kromosom X. Mungkin itu saja dari saya untuk memaparkan materi mengenai gangguan darah atau hemolisis, dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan materi ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mungkin
Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.